Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu wabarakatuh. Ketua Majelis Taklim yang beserta semua jajaran pengurusnya yang saya hormati, para ibu hazah yang memuliakan, yang saya hormati ibu-ibu yang lainnya yang dapat saya sebutkan satu persatu yang saya hormati pula. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua masih ada dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah lahir dan batin ya Bu ya. Semoga di sisa usia kita ini, dengan semakin bertambahnya usia kita hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, artinya kan usia kita tuh berkurang ya Ibu ya. Mudah-mudahan kita dapat mengisi serta memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk bekal kita di akhirat kelak. Amin. Sholawat dan salam mari senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Semoga di akhirat kelak yaumul akhir kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kata Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian Ibu ya. Itu memang harus kita lalui Bu. Pasti kita lalui besok ya Bu ya. Pasti. Rakyat biasa mati, raja-raja mati, pemimpin mati kan itu ya Bu ya. Ada lagu anak-anak itu memang betul itu, yang betul pasti. Nah, kadang-kadang kita di tengah hiruk pikuk dunia ya, dengan daya tarik dan bunga-bunga dunia, kadang-kadang kita terlena dan hanya lupa ya Bu ya. Ya dengan kehadiran saya, ayo sharing Bu ya, saling mengingatkan ya Bu ya. Saling mengingatkan seperti yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Ibu-ibu yang saya hormati, paling tidak apabila besok kita dipanggil oleh Allah, tidak tahu kapan ya, paling tidak menurut agama itu ialah kita paling tidak ditemani oleh tiga bekal kita Ibu ya. Pertama, anak yang soleh dan solehah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, amal jariah. Ibu-ibu yang saya hormati, kalau mobil rumah mewah alhamdulillah ya, itu bisa, menurut saya bisa menemani, asal itu kita manfaatkan, kita pergunakan untuk sebesar-besarnya untuk nilai sedekah kan gitu ya Bu ya. Insyaallah dia itu ya Bu ya. Tapi yang jelas anak pertama anak yang soleh dan soleha. Bagaimana kita ada kadang-kadang Bu, memang dalam agama juga anak itu bagian dari ujian. Ada kadang-kadang mungkin karena cara mendidiknya ya, cara mengasuhnya dari kecil mungkin ya gimana ya, hilap atau apa kedua orang tuanya atau keluarga besarnya, sehingga anak itu sendiri setelah dewasa lupa sama jasa-jasa orang tuanya karena memang ya tidak punya ilmu untuk itu dia ya, bahwa kita wajib hukumnya untuk mendoakan kedua orang tua kita. Nah untuk itu mari ibu-ibu apabila kita punya anak, punya cucu termasuk di dalamnya, mari kita bimbing dan didik dengan sebaik-baiknya. Katakan aja kalau dia masih sekolah, berapa jam si anak kita, cucu kita di sekolah, setelah di rumah, mari kita koordinasi bekerja sama dengan pihak sekolah untuk mendidik anak-anak kita supaya menjadi insan, menjadi manusia yang cerdas, intelektual, mempunyai skill dan keterampilan. Sebab itu yang membawa menang dalam persaingan katakan terkait dengan pekerjaan dan lain sebagainya di dunia yang fana ini. Insya Allah kalau sudah anak kita bimbing, kita asuh, kita didik dengan sebaik-baiknya, insya Allah tidak kemana-mana. Kita setelah meninggal dunia
termasuk kita masih hidup akan didoakannya ya Bu ya. Tuh singkat-singkat saja Ibu Bu ya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Masih sebenarnya dia berkait dengan anak yang soleh dan soleh tadi ya Ibu Bu ya. Bagaimana anak kita dari mulai kandungan sampai melahirkan, sampai dewasa, sampai jadi umpamanya ya, sampai berhasil di sisi ekonomi dan lain sebagainya, itu apa? Itu ialah hasil binaan dan didikan kita sendiri selaku orang tua. Itu yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat. Sebab ada yang beranggapan bahwa ilmu yang bermanfaat itu artinya secara dangkal saja mereka memaknai bahwa saya tidak pernah ngajar, saya tidak jadi guru, di mana ilmu yang bermanfaatnya? Tidak mesti. Itu paling tidak kita punya anak, punya cucu, mungkin kayak sharing kayak tadi Bu ya, itu sifat dia di dalamnya kategori ilmu yang bermanfaat. Setelah itu yang ketiga ibu-ibu itu sedekah jariyah. Memang selama ini yang dimaknai jariyah atau sedekah jariyah itu ialah mewakafkan sebidang tanah kita untuk kesejahteraan umum, untuk kemaslahatan umat, umpamanya mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid, pembangunan musola, pembangunan madrasah dan lain sebagainya. Sebenarnya untuk di era sekarang itu sudah meluas dia Bu. Katakanlah kalau kita punya uang, ada kita donasikan, kita sumbangkan untuk yayasan, di yayasan yang mengelola pendidikan, ada anak yatim yang kita santuni sehingga dia menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi sehingga sekolahnya bisa berlanjut sampai menjadi anak, itu kategori juga amal jariyah, ngalir terus menerus sampai kapanpun Bu, sampai kita meninggal. Kenapa? Karena kan anak yatim yang kita santuni, uang yang kita sedekahkan itu dimanfaatkan terus oleh berputar dia. Nanti anak yatim yang sudah jadi itu akan menginfakkan uangnya, rezekinya juga kepada yang lainnya. Begitulah seterusnya. Yang paling penting bagi kita ialah terus menerus hidup ya rutinitasnya. Apalagi kalau melihat di surat Al-Maun bahwa di sana sebenarnya disinggung bahwa sampai kita dianggap mendustakan agama apabila kita menghardik anak yatim, tidak memberi bantuan sedekah kepada orang miskin dan lain sebagainya. Di sini apalagi setelah corona Ibu ya, secara senyap sebenarnya mungkin kalau di kota begini masih belum kategori ekonomi menengah ke bawah ya Bu ya. Tapi kalau di gang-gang sempit, di pojok-pojok kampung itu masih banyak sebenarnya saudara-saudara kita yang perlu uluran tangan dan bantuan kita. Di samping yang memang sudah terdata di Basnas dan di kantong-kantong lembaga-lembaga sosial ibu ya Bu ya. Yang penting umpamanya ibu nanti umpamanya pas Ramadan umpamanya momen yang bagus nanti untuk kita bersedekah, mau kolektif nanti bisa bekerja sama dengan Basnas, bisa bekerja sama dengan ketua RT dan lain sebagainya yang tahu di mana saudara-saudara kita yang belum tersentuh oleh bantuan-bantuan yang ya seolah-olah mereka Bu kadang-kadang kalau tidak kerja hari ini tuh besok makan apa tuh masih belum jelas. Banyak masih seperti itu. Ini saya sampaikan supaya kita tidak terlewatkan seperti Ibu ya. Kurang sempurna keimanan dan keislaman kita apabila kita tidurnya nyenyak ya, malam tidurnya nyenyak karena cukup sandang pangannya ya. Sedangkan saudara kita, tetangga kita umpamanya tidak bisa tidur bukan karena banyak nyamuk, tapi karena memang kelaparan dan gelisah memikirkan besok makan apa. Masih ada ibu-ibu 3 hal yang terkait dengan bekal kita setelah
meninggal dunia, Ibu Bu ya. Karena itu pasti ya Ibu Bu ya. Pertama anak yang soleh dan solehah, termasuk di dalamnya ke bawah Bu, cucu cicit dia maksudnya anak yang soleh dan solehah itu. Yang kedua ilmu yang bermanfaat, ketiga yaitu amal jariah atau sedekah jariah. Mudah-mudahan yang sedikit ini Bu ya lama-lama bisa menjadi bukit, sebab memang sudah rumusnya ada, mungkin langsung besar sudah ada, memang harus step by step dulu dari yang kecil ibaratnya, ada itu baru nanti yang besar. Mudah-mudahan kehadiran saya Ibu-ibu ya tidak mengganggu ya, tapi mungkin harapan kita bersama justru meningkatkan kualitas dan keimanan, dan nanti juga kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari Bu ya. Ini saya bukan menggurui Ibu ya, kita memang sharing, sama-sama saling mengingatkan dalam hal kesabaran dan dalam sama-sama mengingatkan dalam menegakkan kebenaran. Ibu seperti sudah tersirat dalam surat Al-Asr. Ibu ya, saya kira itu aja ibu-ibu ya, karena mungkin ini sudah sore ya Bu ya. Kapan-kapan mudah-mudahan kita ketemu lagi. Yang paling penting mari kita semua untuk ya kita mungkin kalau ada rezeki kita sisihkan rezeki untuk seperti yang saya sebutkan tadi, untuk bekal kita di akhirat kelak. Seperti ada baitnya itu, lagunya itu, harta benda yang kita simpan itu semua yang kita tinggalkan, harta yang kekal yang kita infakkan sebagai bekal hari kemudian. Itu ya, itu lagu sebenarnya, tapi lagu bermakna religi, bermakna mengingatkan kita bersama Ibu ya. Ibu-ibu, itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi Bu, saya manusia biasa Bu ya. Sudah tentunya ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.